Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan masuk ke bab 3, yaitu fluida statik. Nah, dari kata di sini pertama yaitu fluida. Fluida adalah zat alir yang dapat atau bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir itu ada dua, yaitu zat cair dan zat gas. Kemudian yang kedua adalah statik. Statik artinya diam. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari sifat-sifat atau hukum-hukum yang berlaku pada fluida statik, pada fluida yang diam, yaitu air atau gas yang diam. Yang pertama di sini disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam cair yang diam, yang dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, di sini contohnya, ini ada sebuah bejana diisi dengan air. Kemudian di sini kita amati suatu titik P, maka tekanan di titik P adalah rho GH. Rho ini adalah massa jenis zat cairnya, G adalah durasi, H adalah kedalaman. Jadi yang diukur adalah kedalaman. Artinya tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan H. Artinya semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Contohnya kalau kita menyelam semakin dalam, maka kita akan mengalami tekanan yang semakin besar. Makanya ada batas yang nggak boleh orang terlalu dalam, karena tidak akan kuat mengalami tekanan dari zat cair. Nah, sehingga di sini semakin dalam tekanannya semakin besar. Kemudian di sini di atas ini adalah udara. Di atas bejana kan udara. Udara juga kan fluida tadi ya, sehingga udara juga mempunyai tekanan. Maka kalau kita jumlahkan, apabila tekanan udara atau atmosfer di permukaan tidak diabaikan, maka tekanan mutlak, tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara di atasnya, Pn. Nah, kemudian di sini ada hukum utama atau hukum pokok hidrostatis ya. Titik yang terletak pada bidang datar yang segaris di dalam suatu jenis zat cair yang diam, besar tekanan hidrostatisnya sama ya. Kita kasih contoh di sini. Ini adalah sebuah bejana berisi zat cair. Kita ambil beberapa titik. Titik A, titik B ini segaris, ini adalah permukaan airnya. Kemudian titik C dan titik D segaris. Maka tekanan di A sama dengan tekanan di C sama dengan tekanan di D, walaupun ini ke sini. Ya, tapi ngukur H-nya tetap dari sini ke sini. Kemudian contoh yang lain, pada sebuah bejana U ya, pada sebuah bejana U, misalkan dari sini kita air, kemudian dari sini kita isi minyak, maka permukaan air dan permukaan minyak tidak akan sama, karena massa jenis air, massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga permukaannya pada jam ini akan lebih tinggi, minyak akan lebih tinggi. Kalau kita amati tekanan jajar, misalkan A dengan B, maka tekanannya akan sama. C dengan D tekanannya akan sama. Karena apa? Walaupun H-nya berbeda, ini kan H-nya berbeda H-nya ya, tapi massa jenis zat cair yang di atas titik B itu adalah berbeda juga, sehingga hasilnya tekanannya akan tetap sama. Sekarang kita lihat contoh soal di sini, bahwa tekanan yang bekerja di dasar sebuah wadah berisi raksa, berarti zat cairnya adalah raksa, adalah 86.632 Pascal. Berapakah pada wadah tersebut jika massa jenis raksanya
9,8. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa tekanan hidrostatis adalah 86.632 Pascal. Kemudian massa jenis rho 13.000. Kemudian ditanyakan H. Rumusnya adalah P sama dengan rho kali G kali H. Yang ditanya adalah H, maka H sama dengan P per rho kali G. Sehingga kita masukkan H sama dengan 86.632 dibagi 13.600 kali 9,8 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 0,65 meter. Sekarang kita lihat soal kedua. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan air. Jika ketinggian air H1 adalah 10 mm dan ketinggian minyak H2 adalah 16 mm, apakah massa jenis minyak jika massa jenis airnya 1 gram per cm kubik? Dari soal dapat kita gambarkan seperti ini, bahwa ini adalah air ya, kemudian ini adalah minyak. Ini air. Kita tentukan dua titik, yang satu ada di perbatasan dari kedua zat cair ini. Ini kan perbatasan. Kemudian kita harus dengan ini, maka ini adalah titik 1 dan titik 2. Massa jenis air di sini adalah 1 cm kubik, atau boleh juga kalau kita mau pakai dalam standar itu 1000 per meter kubik ya, 1000 per meter kubik. Tapi oke. Nah, maka di sini P1 sama dengan P2. Rho 1 kita anggap ini adalah 1, G kali H1 sama dengan rho 2. Rho 2 itu adalah air, G kali H2. Sehingga rumusnya tinggal rho 1 sama dengan rho 2 H2. Rho 1 adalah rho 1 yang dicari ya, ini rho 1, kemudian H1 nya 16 mm atau 1,6 cm sama dengan rho 2 nya 1, H2 nya 10 cm, 10 mm berarti 1 cm, sehingga rho 1 sama dengan 1 per 1,6, sehingga ini adalah 0,625 gram per cm kubik. Massa jenis 0,62 cm kubik, sedang 1 gram per cm kubik. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami.